Hai, selamat pagi semua, selamat hari Sabat. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Sekarang selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan penolong hidupku, ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu Tuhan tiada berubah.
akan menjemput Three Angels untuk lagu istimewa kanak-kanak. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyang. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali, dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam nama Yesus, sebentar lagi lagu istimewa kanak-kanak akan dibawakan oleh adik Ivan, yang mana keluarga ini telah memohon kepada kita semua untuk membawa mereka di dalam doa. Keluarga yang saya maksudkan adalah keluarga Marceli, yang mana Ivan adalah salah seorang daripada anak mereka. Walaupun kita tidak mengenal mereka secara lebih dekat, tetapi darah Yesus telah menjadikan kita bersaudara sesama umat Tuhan. Mari kita mendoakan keluarga Marceli pada saat ini. Mari bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami ingin membawakan doa khusus untuk keluarga Marceli, istrinya, dan anak-anaknya Tuhan. Saat ini Tuhan, mereka bergumul di dalam kesakitan di dunia ini Tuhan. Emosi mereka dalam keadaan yang tidak tenteram Tuhan. Kiranya Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus kepada keluarga ini, supaya mereka diberikan penghiburan, kegembiraan, melewati saat-saat genting di dalam kehidupan mereka. Tuhan, kami percaya Engkau akan membantu kepada setiap umat-Mu yang menyeru Engkau, yang memanggil Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau terus menyertai keluarga ini, memberikan kesembuhan kepada setiap satu keluarga ini. Dan biarlah Engkau akan terus menyertai mereka dan keluarga ini menjadi garam dan terang dunia Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar doa khusus untuk keluarga Marceli, istri dan anak-anaknya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekarang dipersilakan adik Ivan. Bersatu dalam kasih,
satu dalam kasih, bersama melayani dan saling mengampuni. Ini doa kami, ini rindu kami, aku dan seisi rumahku, memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan seumur hidupku. Aku dan seisi rumahku memuji dan memuliakanmu, penebusku, penyelamatku, penolong dalam hidupku. Aku dan seisi rumahku mengangkat tangan mengandalkanmu, bersatu hati mengasihimu, melayani Tuhan, melayani Tuhan seumur hidupku. Amin. Sekarang kita akan menjemput band daripada IUC Group sebagai lagu pembuka istimewa. Sekelilingku, namun Engkau Bapa, sentiasa
Bapa di surga, penuh kuasa dan kemuliaan, pada saat ini Bapa, kami tunduk di hadirat-Mu sekali lagi, mau mengucapkan syukur dan puji atas segala berkat dan kebaikan-Mu terhadap setiap kami. Terima kasih dengan campur tangan Bapa dan seisi surgawi sepanjang acara kebaktian pertama kami secara maya. Kiranya semua yang sudah kami lihat dan dengar ini dapat mengukuhkan lagi iman percaya dan penyatuan kami dalam Kristus tanpa berbelah bagi. Terima kasih Bapa karena kami akan terus menjemput Bapa dan seisi surgawi untuk memenuhi ruangan kami dalam acara seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus yang sudah menebus kami. Amin. Sekarang kita akan menjemput Elvina dalam menyampaikan berita mission dan seterusnya akan melayangkan doa. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Cerita mission kita hari ini berasal daripada Korea Selatan, yang mana membawa tajuk doa seorang pebisnis, di mana cerita ini telah diceritakan oleh sahabat kita Kyung Kwon yang berumur 56 tahun. Saya akan meneruskan cerita ini. Ketika Kyung berdoa, hal-hal menakjubkan terjadi. Saat berdoa, pebisnis yang makmur ataupun yang terkenal di Korea Selatan ini merasa terkesan untuk membangun gereja Masehi Advent hari ke-7. Para pemimpin gereja memberinya bekas gedung gereja tidak jauh dari rumahnya dan 40 orang dibaptis pada tahun pertama. Saat dia terus berdoa, jumlah baptisan bertambah menjadi 98 dalam 2,5 tahun. Kyung memutuskan untuk berdoa bagi 100 baptisan. Tolong beri 100 jiwa, dia berdoa. Ketika dia membuka matanya, dia tiba-tiba teringat seorang wanita yang sudah 3 tahun tidak dia lihat. Dia bertanya-tanya ke orang-orang sekitar dan mendapat informasi bahwa wanita itu telah membuka sekolah seni anak-anak. Kyung pun membeli paket bunga berwarna-warni dan memberikan itu kepada wanita tersebut di sekolah itu. Pada pertemuan mereka yang kedua kali, Kyung menggambarkan pembangunan gerejanya. Dia berbicara tentang bagaimana 98 orang telah memberikan hati mereka kepada Yesus. Pas itu dia bilang, si Kyung, dia cakap sama tu wanita, kamu harus menjadi orang yang ke-100, dia bilang. Pas itu wanita bilang, tentu saya akan menjadi orang yang ke-100, dia bilang. Terus si Kyung bilang, bagus, tapi Anda perlu pelajari Alkitab dulu, dia bilang. Saya akan datang ke rumah Anda pada pukul 7:30 besok, 7:30 malam, untuk mengajari Anda tentang Alkitab, dia bilang. Kyung berhenti dan menambahkan, pastikan suamimu ada di sana, dia bilang. Kyung menyebut suaminya karena dia perlu 2 orang untuk mencapai 100 baptisan. Setelah Kyung pergi, wanita pun mulai telepon dia punya suami. Dan si wanita itu, Kyung akan datang ke rumah kita besok untuk mengajari kita Alkitab. Lepas itu suaminya ini seperti Kyung adalah seorang pemilik bisnis yang sukses. Tetapi dia bukanlah orang Kristen. Sebaliknya, dia menyembah di kuil, leluhur, dan dewa. Baru-baru ini, dia memutuskan untuk meningkatkan bahasa Inggrisnya agar bisnis lebih makmur. Dan dia telah membeli setompok ataupun sejumlah buku bahasa Inggris untuk membantu studinya. Salah satu bukunya adalah Alkitab. Tetapi, Alkitab membingungkan untuk dia. Suami wanita ini sedang membaca Alkitab di pejabat, tetapi kesusahan untuk memahaminya. Dia mengerti kata-kata bahasa Inggrisnya, tetapi dia tidak mengerti apa maksud dalam Alkitab itu. Akhirnya dalam keputusasaan ataupun yang dia mau give up, sudah dibilang, dia memutuskan untuk berdoa kepada Tuhan dalam Alkitab. Dia punya doa macam ni, jika engkau adalah Tuhan yang sejati, maka kirimkan kepada saya seseorang untuk mengajari saya memahami Alkitab. Katanya dengan lantang. Lepas itu saat itu juga teleponnya berdering.
Itu dari dia punya istri yang wanita sebentar tadi. Terus yang itu istri dia bilang, Kyong akan datang ke rumah kita besok untuk mengajari kita Alkitab. Pas itu dia terkejut, dia bilang, dia duduk tanpa bergerak sama sekali dengan lama. Dia merasa seperti terkena sambaran petir yang menembus tubuhnya, dari kepala ke tulang punggung dan ke telapak kakinya. Jadi bila esok harinya, Kyong tiba di rumah pasangan itu dan terkejut, sebab diorang sudah siap sedia dan dia bilang diorang merindukan untuk menerima pelajaran Alkitab. Dua anak dewasa mereka ada bersama mereka, juga ingin belajar tentang Tuhan yang telah menjawab doa ayah mereka begitu cepat. Keluarga itu belajar Alkitab dengan Kyong dan menerima semua yang mereka pelajari. Mereka memberikan hati mereka kepada Yesus. Sebagai jawaban atas doa Kyong, Tuhan tidak memberikan 100 baptisan, bahkan Dia memberikan 102. Bagian dari persembahan sahabat 13 Triwalan ini akan membantu menyebarkan Injil di Korea Selatan melalui 2 proyek, yaitu yang pertama, pusat perawatan untuk anak-anak imigran atau imigrasi di kota Ansan dan pusat penjangkauan misi di kota Daegu. Terima kasih telah merencanakan persembahan yang murah hati. Itu saja cerita mission kita pada hari ini. Terima kasih. Baiklah, mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan syurga, terpuji dan termulialah nama-Mu ya Bapa. Pada saat ini ya Bapa, kami ingin mengucapkan syukur atas kasih dan berkat-Mu. Dan sekali lagi kami dapat berkumpul di platform ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa, terlebih dahulu kiranya Engkau ampunikanlah setiap dosa yang telah kami lakukan, agar kami layak untuk menerima setiap berkat-berkat-Mu, dan kiranya Engkau juga merendahkan hati kami, agar kami juga dapat mengampuni orang di sekeliling kami seperti mana Engkau telah mengampuni kami ya Bapa. Ya Bapa, pada saat ini juga Bapa, kami mohon kiranya Engkau terus menyertai kami dalam acara kami yang seterusnya Bapa. Engkau berkati setiap peralatan yang digunakan, Engkau berkati jaringan internet yang digunakan agar kami dapat berbakti dan dapat memuliakan nama-Mu ya Bapa pada saat ini Bapa. Bapa, bukan lagi yang kami minta Bapa, tapi kami percaya bahwa Engkau lebih mengerti dan Engkau mengetahui yang kami perlukan dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih sekali lagi ya Bapa, karena Engkau sentiasa mendengar dan menjawab doa. Dan semua ini saya serahkan di dalam tangan anak Yesus Kristus, Juru Selamat kami semua. Amin. Sekarang kita akan menjemput Mel Chorus daripada Gereja SDA Puhus sebagai lagu pembuka istimewa. Dan seterusnya, Eva Edna akan melayani kita dalam doa. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Di bandar atau di desa, di laut atau di darat, biarlah nama Tuhan dipuji. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dan bersukaria. Datang pada Bapa Yesus anaknya, dan beri kemuliaan pada Tuhanku. Puji pada Tuhan karena cintanya, diberikan anaknya untuk
pujilah dan bersukaria. Datang pada Bapa Yesus anaknya, dan beri kemuliaan pada Tuhanku. Waktu senang atau susah, gembira atau berduka, biarlah nama Tuhan dipuji. Biar miskin atau kaya, orang besar atau biasa, biarlah nama Tuhan dipuji. Pujilah, pujilah, dengarlah suaranya. Pujilah, pujilah, dan bersukaria. Datang pada Bapa Yesus anaknya, dan beri kemuliaan pada Tuhanku. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih atas penjagaanmu sebentar tadi, dan pada saat ini kami akan masuk ke dalam acara kebaktian yang seterusnya. Kiranya Engkau terus menyertai setiap satu kami, agar kami dapat menyediakan hati dan pikiran kami untuk mendengar firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kiranya Engkau juga menyertai hamba-Mu yang akan melayani kami melalui khotbah, agar apa sahaja yang akan dia sampaikan itu semua dapat menjadi sebuah berkat bagi kami yang mendengarnya. Terima kasih Bapa, karena Engkau begitu baik, Engkau sudah mendengar doa kami ini. Semua ini kami serahkan hanya dalam namamu, Allah Bapa kami, melalui kuasa darah anak-Mu Yesus Kristus yang sudah menjadi penebus dan juru selamat kami semua. Amin. Kita bersyukur karena pada saat ini kita akan dilayani oleh Pastor Benedict dalam khutbah. Jadi pada saat ini mari kita sediakan hati dan pikiran kita. Baiklah saudara-saudara, selamat bertemu dalam kebaktian kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Allah Tuhan kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, kami mengundang Roh Kudus untuk menyertai kami, sehingga apapun yang akan kami pelajari pada hari ini dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudara-saudara, mari kita pelajari firman Tuhan kita untuk hari ini yang bertajuk lebih baik mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan siapa? Manusia. Baik, mari kita lihat ayat ini. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Saudara-saudara, satu lagi ayat mengatakan bahwa diberkatilah orang yang mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambat akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Saudara-saudara, Amsal 3 ayat 5 mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Jadi, dari beberapa ayat yang baru kita baca pada hari ini, Tuhan mau menanamkan dalam hati kita masing-masing bahwa lebih baik mengandalkan Tuhan daripada mengandalkan manusia. Nah, pada saat ini kita akan belajar sedikit tentang cerita Yunus dan juga cerita Yesus.
Nah, dalam cerita mereka ini ada persamaan dan juga ada perbezaan. Nah, mari kita lihat persamaan Yunus dan juga Yesus. Yang pertama, Yunus diutus oleh Tuhan dengan maksud penyelamatan. Yunus juga diutus oleh Bapa dengan maksud penyelamatan. Yang kedua, Yunus dan Yesus dikaitkan dengan 3 hari dan 3 malam. Kemudian yang ketiga, Yunus dan Yesus juga mempunyai pengalaman berada dalam satu kapal dalam situasi yang sama. Yunus dan Yesus juga sama-sama tertidur dalam buritan kapal atau di bagian kapal yang paling dalam, paling bawah pada waktu itu. Jadi inilah persamaan di antara Yunus dan juga Yesus. Mari kita lihat apa perbezaan di antara Yunus dan juga Yesus. Pada awalnya, Yunus dia menolak tugas yang diberikan oleh bapaknya, tapi pada akhirnya dia mau mengikut. Tapi Yesus, kalau kita lihat sejak awal, dia mengikut apa yang diminta oleh bapaknya, yaitu Allah Bapa. Yunus, dia diminta oleh Bapa untuk berkhotbah untuk satu kelompok, yaitu di kota Niniwe. Tapi Yesus, dia diminta berkhotbah untuk seluruh dunia pada masa itu. Yang ketiga, Yunus adalah bahagian dari masalah ketika itu, tetapi Yesus adalah solusi kepada masalah pada saat itu. Yang terakhir, laut yang bergelora itu menjadi tenang ketika Yunus dilempar ke dalam laut itu, tapi Yesus hanya perlu mengatakan, "Tenanglah." Lalu laut itu pun menjadi tenang. Jadi saudara-saudara, di sini paling tidak saya mencatat ada 4 persamaan dan juga ada 4 perbezaan di antara Yunus dan juga Yesus. Yunus 1 ayat 2 mengatakan, "Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, berserulah kepada mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku." Tuhan berkata kepada Yunus, "Pergilah ke kota Niniwe itu, karena kejahatan mereka telah sampai kepadaku." Sebelum Allah ingin menghukum atau menghancurkan kota Niniwe, Tuhan Allah ingin memberikan kesempatan kepada mereka untuk mendengarkan kabar keselamatan sebelum mereka dihancurkan. Allah berharap agar bangsa ini bertobat melalui pekabaran Yunus, tetapi Alkitab mencatat 3 kali Alkitab mencatat bahwa 3 kali Yunus pergi meninggalkan hadirat Tuhan. Yunus menolak untuk mengikuti rencana Tuhan. Nah, kita tahu bahwa semua awak-awak kapal, penumpang-penumpang kapal pada waktu itu, mereka semua ketakutan. Bahkan mereka membuang semua harta mereka ke dalam laut supaya mereka semua selamat. Nah, Allah berharap agar bangsa ini bertobat. Nah, saya masih ingat ketika saya sedang baring-baring di katil di asrama, sudah semalaman bikin tesis dari malam ke pagi, dan pada waktu pagi saya tidur, tiba-tiba saya terdengar bunyi katil. Pada waktu saya masih memejamkan mata saya terdengar bunyi katil, ngek ngek ngek. Kebetulan pula si kawan tidur di atas dan saya di bawah. Jadi katil kami ini bertingkat. Jadi dalam pikiran saya, apa si kawan buat di atas? Saya biarkan, saya tidur. Tiba-tiba terdengar teriakan, "Gempa bumi! Gempa bumi!" Lalu kami pun keluar, dan rupa-rupanya kamilah orang terakhir yang keluar dari asrama. Jadi gempa bumi saja saya sudah bangun. Bagaimana dengan Yunus?
ombak sudah terombang-ambing yang sangat besar, dia masih boleh tertidur pada waktu itu. Kemudian turunlah sang kapten menemui Yunus. Kemudian dia berkata, "Yunus, apa maksudmu? Ombak sedang menghantam kapal ini, engkau malah tidur di sini." Lalu bangunlah Yunus dan dia mengatakan, lalu disuruhlah Yunus ini bangun. Lalu sang kapten mengatakan, "Berdoalah sama Tuhan." Ketika Yunus dibangunkan, apakah laut itu kembali menjadi tenang? Tidak. Laut tidak kembali menjadi tenang. Jadi tidak ada solusi ketika Yunus terbangun. Saudara-saudara, dalam tulisan Roh Nubuat mengatakan bahwa tetapi doa orang yang telah lari dari tugasnya tidak akan menghasilkan buah atau pertolongan. Saudara-saudara, apakah dengan kutipan ini juga apakah dengan kutipan ini Yunus juga berdoa kepada Tuhan? Dia berdoa kepada Tuhan. Kapten kapal meminta tolong, "Yunus, berdoalah kepada Tuhanmu." Tapi saudara-saudara sekalian, Roh Nubuat mengatakan bahwa doa-doa orang yang telah menyimpang dari Tuhan tidak dapat membantu apapun. Mereka berkata dengan satu dengan yang lain, "Mari kita buang undi." Nah, bayangkan, sambil terombang-ambing, sambil mereka membuang undi, maka didapatilah Yunus yang bersalah. Nah, apakah pada waktu Yunus didapati bersalah lalu kekecewaan itu berhenti? Tidak. Anda boleh bayangkan, sambil membuang undi, sambil membuat undi, sambil ombak-ombak menghantam mereka. Jangan-jangan pada waktu mereka membuang undi, yang pada awalnya bukan Yunus yang terundi, tetapi pada waktu ombak itu menghantam lagi, lalu dadu itu pun, kalau pada waktu itu mereka menggunakan dadu, terbalik, kemudian terteralah nama Yunus pada dadu itu. Alkitab katakan bahwa solusi dari masalah adalah Yunus harus dilempar ke dalam laut, dan Yunus berkata, "Buanglah saya ke dalam laut." Kesimpulan dari cerita Yunus. Yunus adalah bahagian dari masalah. Tidak ada gunanya memanggil manusia meminta pertolongan, karena boleh saja manusia ini pun bahagian dari masalah yang ada. Seterusnya, manusia tidak boleh atau tidak dapat menyediakan penyelesaian masalah yang kekal yang sedang kita hadapi pada saat ini. Nah, kalaupun manusia dapat menyediakan solusi, hanya sebentar saja manfaatnya kepada kita. Baik, ayat yang seterusnya mengatakan, pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mari kita pindah ke cerita Yesus. Kalau kita buka Alkitab kita dalam Markus 4 ayat yang ke-35, maka kita akan membaca ayat ini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Nah, perhatikan di sini. Siapa yang berinisiatif untuk bertolak ke seberang? Yesus sendiri. Markus ayat yang seterusnya, Markus 4 ayat yang ke-37, "Lalu mengamuklah taufan yang dahsyat, yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air.
Nah, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Situasi yang hampir sama dengan cerita Yunus. Yesus juga tertidur di buritan kapal yang paling bawah. Angin, ribut, menghentam kapal yang Yesus tumpangi. Lalu Yesus berkata, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Yunus, dia tidak dapat menyelesaikan masalah ombak. Yesus, dia dapat menyelesaikan masalah tanpa harus turun atau dilempar agar ombak itu kembali menjadi tenang. Dalam tulisan Roh Nubuat dikatakan, mereka menjadi korban tidak berdaya pada badai itu, dan semua harapan pupus ketika mereka menyadari bahwa kapal mereka mulai dipenuhi oleh air. Sementara mereka sibuk menyelamatkan diri mereka, mereka lupa bahwa Yesus ada di sana. Kalau saya tanya, mengapa mereka takut? Mereka lupa bahwa Yesus ada di dalam kapal. Nah, inilah jawaban dari persoalan yang Yesus tanyakan kepada kita. Mengapa engkau takut? Sebab kita lupa bahwa Yesus hadir di dalam hidup kita. Engkau menjadi takut. Kenapa? Karena engkau lupa bahwa Yesus hadir di dalam hidup kita. Mereka lupa bahwa Yesuslah yang berinisiatif untuk pergi ke seberang, bukan murid-murid yang berinisiatif, tetapi Yesus. Dengan maksud Yesus sudah menyiapkan semua yang mereka perlukan dalam perjalanan. Ada dua hal yang kita perlu ketahui. Ingatlah bahwa Yesus ada di dalam kapal bersama dengan kita. Ingatlah juga siapa yang berinisiatif terlebih dahulu. Yesuslah yang pertama memimpin hidup kita. Ketika saya membaca tulisan Roh Nubuat, paling tidak ada 3 kali murid-murid Yesus membangunkan Yesus. Panggilan pertama, suara mereka dikalahkan oleh kerasnya gelombang ombak dan angin. Panggilan yang kedua masih sama. Suara mereka dikalahkan kerasnya ombak. Ellen G. White mengatakan kapal mereka hampir saja tenggelam pada waktu itu. Nah, inilah emergency yang betul-betul. Sebentar lagi mereka akan ditelan oleh air yang lapar. Oleh sebab itulah panggilan yang ketiga, Yesus terbangun dengan wajah yang penuh dengan kedamaian. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketenteraman untuk selama-lamanya. Ada banyak masalah kehidupan yang kita alami di dunia ini. Saya masih mengingat pengalaman saya ketika membuat tesis di UNAI. Nah, buat tesis itu seperti mencari jodoh. Pembimbing atau saya punya kalau di sini ya lebih kurang lah pembimbing tesis susah dicari, apalagi kalau dia seorang dean. Nah, ketika ketika penasihat pergi ke luar negara atau pergi ke luar negeri berminggu-minggu holiday. Nah, mereka holiday student suffering day. Sampai 1 semester hanya 2 kali saya pernah dibimbing. Lalu saya berdoa kepada Tuhan,
bagaimana saya boleh menyelesaikan tesis ini jika advisor saya atau penasihat saya atau pembimbing saya tidak ada. Lalu Tuhan kirim seorang pensyarah yang lain yang bukan advisor saya untuk menyelesaikan tesis itu. Jadi saudara-saudara, akhirnya tesis itu selesai. Nah, saya lihat ada hal-hal yang memang mengharuskan kita berseru kepada Yesus, bahkan berteriak sampai lebih dari 3 kali untuk memanggil Yesus. Yang pertama, ketika kita berada dalam kesulitan hidup, materi, perselisihan, masalah kesehatan, masalah anak-anak, masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, bisnis, atau apapun masalah di dalam kehidupan kita itu, maka inilah hal-hal yang mengharuskan kita untuk memanggil Yesus. Yang kedua, ketika Anda diperlakukan tidak adil oleh orang lain, saudaramu, tetanggamu, atau dipermalukan, dicemarkan nama baikmu, maka engkau akan berseru kepada Tuhan. Saudara-saudara, Raja Daud sudah berulang-ulang mau dibunuh oleh Raja Saul, tapi dia tidak pernah melawan Raja Saul. Bahkan dia mempunyai kesempatan 2 kali untuk membunuh Saul kalau dia mau pada waktu itu. Tapi Daud, dia tidak pernah memanggil manusia. Daud hanya memanggil Tuhannya sahaja. Daud tahu bahwa alasan atau maksud saya balasan itu hanya datang dari Tuhan itu sahaja. Bahkan Daud tidak pernah mengeluh kepada manusia. Dia hanya mengeluh kepada Tuhan. Keadilan itu mungkin kita tidak dapatkan di dunia ini. Mungkin bahkan diperlakukan tidak adil. Atau mungkin nama baikmu dihancurkan oleh orang lain. Tapi kalau memang benar engkau menyembah Tuhan, suatu saat Tuhan akan berkata, engkaulah yang benar itu. Mungkin kisah yang mengerikan ini yang terjadi di dunia kita. Ada seorang yang bernama George Tainey Jr. Dia mati ketika usia dia 14 tahun kalau saya tidak salah. Karena dia ini dituduh membunuh 2 gadis berumur 7 hingga 11 tahun. Dan 70 tahun kemudian setelah dia mati di kerusi elektrik, pengadilan Amerika mengatakan bahwa dia tidak bersalah. Pada waktu itu dia dihukum mati, dituduh membunuh 2 anak gadis hanya gara-gara dia berkulit hitam. Adilkah itu? Tidak. Dia tidak ada uang untuk membayar peguam. Tidak ada. Boleh bayangkan, mahkamah memutuskan hukuman mati dalam hanya 10 menit berada di persidangan pada waktu itu. Bayangkan, hanya 10 menit mahkamah berkulit putih menyatakan bahwa George dijatuhkan hukuman mati. Statement dari keluarga menyatakan bahwa mereka mengambil saudara saya, dan sejak dari itu saya tidak pernah melihat ibu saya ketawa lagi. Seandainya mereka membebaskan saudara saya itu, maka sekarang dia sudah berumur 84 tahun. Adilkah itu? 70 tahun kemudian Tuhan mengungkapkan kebenaran. Mau panggil Yunus? Bahkan Yunus di dunia ini justru menyatakan bahwa kita ini bersalah. Tapi Tuhan menyatakan bahwa saudara tidak bersalah. Cerita yang hampir sama dengan George, tapi orang ini tidak sempat mati. Nama dia adalah Anthony Ray Hinton.
Pada tahun 1985 dia diputuskan hukuman mati karena membunuh 2 manajer restoran. 30 tahun kemudian pengadilan menyatakan bahwa case dari Anthony ini harus diulang. Pokoknya harus diulang. Karena pada waktu itu Anthony tidak ada uang untuk membayar peguam untuk membuktikan bahwa peluru yang ada bukanlah dari dia. Pengadilan menyatakan bahwa peluru itu sesuai dengan peluru pistol yang ada di rumah Anthony, tetapi ada yang janggal di sana. Dia ada pistol, tetapi dia tidak ada uang untuk membayar peguam. Dia percaya betul bahwa dia tidak pernah membunuh orang. 30 tahun kemudian, tanggal 30 April 2015, Mahkamah Amerika mengatakan Anthony, dia tidaklah bersalah. Inilah kata Anthony Hinton. Terima kasih Yesus. Dan ayat kesukaannya adalah, karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan. Apa saja yang kamu minta dan doakan. Percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara-saudara, dia berdoa 30 tahun lamanya untuk meminta keadilan. Dan dia baru saja dinyatakan tidak bersalah setelah 30 tahun kemudian. Mungkin saudara-saudara dinyatakan bersalah oleh orang-orang di sekitarmu, di sekeliling. Tapi mungkin beberapa tahun lagi Allah menyatakan bahwa engkau tidaklah bersalah. Jadi lebih bagus kita memanggil Yesus daripada memanggil manusia. Baik, yang ketiga, hal-hal yang mengharuskan kita berseru kepada Yesus adalah ketika kita jatuh ke dalam dosa. Saudara-saudara, Yesaya 55 ayat yang ke-6 mengatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Panggillah Tuhan, maka ia akan dekat denganmu. Kalimat dari murid-murid Yesus di kapal itu menjadi pelajaran bagi kita pada Sabat ini. Murid-murid itu berkata, Tuhan, selamatkan kami. Sedalam apapun dosa kita, saudara-saudara, Yesus peduli kepada kita. Walaupun Anda jatuh ke dalam dosa, datanglah kepada Yesus. Yunus adalah bahagian dari masalah, tetapi Yesus adalah solusi dari masalah. Saudara-saudara, jangan pernah kita mengandalkan manusia, karena manusia pun bahagian dari masalah. Jangan lupa, Yesus ada di perahu kehidupan kita semua. Sampai disinilah khotbah atau firman Tuhan untuk Sabat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Sekali lagi kita akan menjemput Pastor Benedict bersama dengan Chick Brooklyn dalam lagu istimewa penutup, dan seterusnya akan dilayani oleh Pastor Benedict sekali lagi dalam doa penutup. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku membalik, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu
Ajarku memberi, hati mengampuni, ketika kehidupan telah dihakimi. Ajarku memberi, hati mengasihi. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Ampuni bila kami tak mampu mengampuni yang bersalah kepada kami. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada Mari kita berdoa. Tuhan kami di surga, terima kasih Engkau sudah memimpin kami dalam mempelajari firman-Mu pada Sabat ini. Terima kasih Tuhan, Engkau akan selalu memimpin kami agar kami selalu mengandalkan Yesus, mengandalkan Engkau yang telah menjadi juru selamat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jumpa lagi bersama Pamasi Media pada Sabat depan. Jangkau dunia. Happy Sabat.